Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa azabil kubur wa ba'd. Naam. Ananda soleh dan soleha, kita bertemu kembali pada kajian Ramadan. InsyaAllah tak terasa Ramadan akan meninggalkan kita, wahai ananda sekalian. Hari-hari berlalu demikian cepatnya. Waktu itu seperti pedang yang akan menebas siapapun orang yang lambat dalam beramal. Dan dia waktu itu tidak akan pernah kembali lagi. Ananda soleh dan soleha dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari-hari kemarin dalam Ramadan adalah hari-hari kita menanam, dan hari-hari ke depan dan seterusnya adalah masa kita memanen. Barang siapa yang telaten dan merawat itu semua, kita akan mendapatkan hasil yang maksimal insyaallah ta'ala. Ananda soleh dan soleha, sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri insyaallah. Idul Fitri adalah hari raya kita berbuka puasa setelah selama sebulan penuh kita melaksanakannya. Pertanyaannya, apakah Idul Fitri itu? Id adalah sesuatu yang berulang-ulang, yaitu sesuatu yang berulang setiap tahunnya, yang terjadi pada setiap tanggal 1 Syawal. Fitri, Id adalah dalam bahasa Arab dikatakan ada ya'udu, yaitu sesuatu yang kembali, setiap tahun berulang. Adapun fitri artinya berbuka, sebagaimana telah datang dari hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-saumu yaumu tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudahhun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, saum atau puasa itu ialah pada hari kamu berpuasa, dan Idul Fitri itu ialah pada hari kamu berbuka, dan Idul Adha yakni hari raya menyembelih hewan kurban itu ialah pada hari kamu menyembelih hewan. Nah, ananda saleh wa saleha yang dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkaitan dengan hari raya Idul Fitri pada tahun ini, yaitu tahun 1445 Hijriah, yang insya Allah sebentar lagi akan kita laksanakan, akan kita amalkan. Tentu akan ada sunnah-sunnah dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan tentang bagaimana kita melaksanakan sholat Idul Fitri dan sunnah-sunnah di hari raya tersebut. Telah datang sejumlah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan sunnah hari raya Id. Dalil-dalil sunnah. Pertama adalah ananda saleh dan saleh sekalian, ada dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya sebelum kita berangkat ke tanah lapang, kita sholat Id itu di tanah lapang. Sebelum kita sholat, berangkat pergi sholat adalah kita mandi terlebih dahulu, sebagaimana yang telah dikerjakan oleh sahabat Nabi Ibnu Umar, yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhu. An-Nafi, dari Nafi, anna Abdullah ibn Umar kana yaghtasilu yaumal fitr qabla an yaghdua illa al-musalla. Dari Nafi yang berkata bahwasanya Abdullah ibn Umar mandi di hari Idul Fitr sebelum ia berangkat pagi-pagi ke tanah lapang. Yakni
Artinya kita mandi ya seperti halnya kita mandi ya, memakai sabun ya, bersampo, bersikat gigi dan seterusnya. Demikian sunnah pertama sebelum kita pergi atau berangkat ke tempat sholat Id. Yang kedua adalah berhias atau memakai pakaian yang terbaik. Ya, pakaian yang terbaik di sini adalah tidak mesti yang baru atau yang bagus atau apa, dia pakaian yang bersih dan layak, sopan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga ini ada riwayatnya juga dari kali ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari An Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kana lin Nabi sallallahu alaihi wasallam jubbatun yalbasuha lil aidain wa yaumil jum'ah." Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki jubah khusus yang beliau gunakan untuk Idul Fitri dan Idul Adha, dan juga digunakan untuk hari Jumat. Ini pakaian di sini adalah pakaian yang terbaik ya, agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tadi sudah mandi ya dengan bersih, memakai pakaian yang bersih, bagus dan seterusnya. Yang ketiga adalah sunnah yang ketiga adalah Idul Fitri. Kalau pada mau kita melakukan sholat Idul Fitri ya, sebelum berangkat kita makan terlebih dahulu. Ini yang membedakan dengan sholat Idul Adha. Kalau Idul Adha itu sebaliknya. Idul Fitri kita makan terlebih dahulu. Bisa makan kurma dan atau makan makanan halal lainnya yang baik. Ya, bisa ganjil ya, dengan ukuran ganjil bisa 1 atau bisa 3, 5 dan seterusnya. Telah datang riwayat dari Nabi Rasulullah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Buraidah, dari bapaknya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqdu yaumal fitr hatta yaqula wa la yaqulu yaumul adha. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiasakan ketika akan berangkat salat Idul Fitri, beliau memakan terlebih dahulu. Ya, kalau di kita bisa minum atau makan. Kalau ada kurma kita bisa makan kurma ya dengan ukuran yang ganjil. Kalau tidak ada kurma kita bisa makan yang lainnya. Ini adalah sunnah yang ketiga. Ya. Sunnah yang keempat adalah ketika kita sudah mandi, sudah berpakaian yang bagus, sudah makan ya, kita bertakbir ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun ya, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya. Nah, ketika Ramadan ini akan sempurna, yaitu pada bilangan ke-29 atau 30 ya, maka Allah Subhanahu wa taala Allah memerintahkan kita apa? Hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang telah diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Dalam bentuk pengagungan Allah terakhirnya Ramadan adalah kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita keluar dari rumah, ya kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah datang, bagaimana kaifiatnya, sebagaimana telah datang dari sahabat Nabi, yaitu ulama kita, dari Ibnu Mas'ud ya. Beliau ada 2 riwayat ya, yaitu beliau kaifiatnya adalah kita takbir kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Dan ada jenis lain takbirnya, Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Nah, perbedaan bacaan yang pertama dan bacaan takbir yang pertama dan takbir yang kedua adalah pada takbir yang pertama Allahu akbarnya 2 kali. Pada takbir yang ketiga, pada takbir yang kedua ya, itu takbirnya 3 kali, Allahu akbarnya 3 kali. Itu boleh yang pertama dipakai, yang kedua juga boleh ya. Allahu akbar boleh, atau Allahu akbar Allah ila akhir dan seterusnya. Nah, ya. Kita berangkat terus kita bertakbir Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd, sampai kita tanah lapang terus bertakbir sampai imam berdiri dalam menegakkan
sholat Id ya. Tapi ingat di sini ya, kebiasaan dari teman-teman kita, saudara-saudara kita, Anda saudara-saudara sekalian ya, hati-hati dalam bertakbir, walillahilham, jangan walillahilham, itu satu yang keliru atau satu yang salah. Nah, yang kelima adalah kita mengucapkan selamat setelah kita sholat ya, kita mengucapkan tahniyah, yaitu mengucapkan selamat, itu mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum atau taqabbalallahu minna wa minka. Setelah itu ya, saling bersalaman dan kepada saling mendoakan ya, boleh dengan ucapan-ucapan yang lain, tapi di sini kita mendahulukan karena ini ada asal dari para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, sunnah yang keenam adalah apa? Kita melewati jalan pergi dan pulang yang berbeda. Nah, kita melewati jalan pergi dan pulang yang berbeda. Karena dari Jabir radhiyallahu anhu ia berkata, an Jabir qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul Id khalafa tariq ya. Dahulu Nabi ketika berada di hari Id ingin pergi ke tempat sholat, beliau membedakan jalan antara pergi dan pulangnya. Ya, ini adalah 6 sunnah pada berhari raya. Ya, di antara hikmahnya kenapa kita membedakan antara jalan pergi dan jalan pulang, ya, agar manusia itu agar banyak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bumi itu akan menjadi saksi bagi kita ketika kita beramal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Zalzalah ayat 4, "Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha." Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Ya, ada suatu riwayat Rasulullah menjelaskan tentang hal ini. Apakah kalian tahu apa yang diceritakan oleh bumi? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhbaraha an tashhada ala kulli 'abdin aw amatin bima 'amila ala zahriha an taqula 'amila kadza wa kadza yauma kadza wa kadza qala fa hadhihi akhbaruha. Sesungguhnya yang diberitakan oleh bumi adalah bumi jadi saksi terhadap semua perbuatan manusia, ya, baik laki-laki maupun perempuan yang telah mereka perbuat di muka bumi. Bumi itu akan berkata, manusia telah berbuat begini dan begitu pada hari ini dan pada hari itu. Nah, inilah salah satu hikmahnya kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berangkat pergi dan pulang melewati jalan yang berbeda. Nah, ananda soleh dan soleh sekalian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang Ustaz sampaikan. Ya, kita berhari raya dengan penuh hikmah, dengan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan penuh hura-hura. Ya, ilahuna, sebelum Pak Ustaz tutup, Pak Ustaz mengingatkan jangan lupa zakat fitrinya sebagai penyempurna amal ibadah Ramadan kita. Taqabbalallahu minna wa minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.